أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان الخدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Fatihah Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqrauha biniyatina Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina fi muqaddimatihim al-maghfurlah al-muallim Kiai Syafi'i Hazami asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'ana bi ulumihim fid darwain kama naqra'u haidan niatana Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa zurriyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina la haziniyah kulihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, para asatidzah, Bapak hadirin, wabil khusus sahibul majlis, keluarga besar mu'alim Kiai Syafi'i Hazami. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari Ahad ini tanggal 16 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Maret 2025. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian yang ke-6 di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini sambil kita menunggu datangnya waktu buka puasa tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Halaman 28. Faslun. Wal mu'minuna yarawna rabbahum fil akhirati bi absarihim wa yazurunahu wa yukallimuhum wa yukallimunahu
Nah, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salaf adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat, ya, fil akhirah. Mereka nanti akan diperkenankan, akan bisa melihat Allah, ya. Itu di akhirat, ya. Kalau di dunia nggak bisa. Nabi Musa alaihissalam mohon-mohon, Nabi Musa mohon-mohon ingin melihat Allah, ya. Karena kedengaran suaranya nggak kelihatan. Nabi Musa ingin melihat Allah. Apa Allah jawaban Allah? Lantaroni, lantaroni, ya. Kamu nggak akan ngelihat aku. Nah, kata ulama ahlu sunnah wal jamaah, tidak ngelihat aku di dunia. Gitu. Bukan lan ini lil abad. Ada Mu'tazilah, kalau Mu'tazilah mengatakan lan lil abad, baik dunia akhirat kita nggak akan bisa ngelihat Allah. Gitu. Nah, kalau ahlu sunnah wal jamaah, lannya ini di dunia. Di dunia kita nggak akan bisa ngelihat Allah. Ya, kenapa di dunia? Karena fisik kita di dunia ini terbatas. Ya, jadi fisik terbatas, hanya seukuran berapa nih? Seukuran 60 tahun, 70 tahun, paling banter, ya, 100 tahun. Seukuran itu aja. Nah, kalau di akhirat kan nanti kita nggak akan mati-mati. Nah, jadi lain fisik di dunia dengan fisik di mana? Di akhirat. Oleh karena itu di dunia nggak akan bisa ngelihat Allah. Kenapa? Di samping memang kita terbatas fisik kita, yang kedua, ya, cahaya makhluk Allah gitu, bukan cahaya Allah, cahaya makhluk Allah saja. Cahaya makhluk Allah saja kita nggak mampu melihat cahaya makhluk, apalagi cahaya, kan Allah itu cahaya. Allah itu cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskatin. Nah, kalau makhluk, cahaya makhluk aja mata kita nggak mampu, apalagi cahaya Allah. Mana contoh cahaya makhluk mata kita nggak mampu? Matahari. Siapa yang bisa melihat matahari? Saat matahari tidak dihalangi oleh awan. Nggak ada awan, nggak ada apa. Lagi setengah hari kira-kira ngelihat bisa buta mata kita. Nah, itu matahari kan cahaya makhluk, bukan cahaya Allah. Nah, kalau matahari kejauhan dah. Ya, yang dekat aja contohnya. Kalau matahari kan kejauhan, ya. 140 juta kilo. Yang dekat yang ada di samping rumah kita. Ya, tukang elas. Ya. Ya. Tukang elas lagi mau ngelas, pakai apa itu? Matanya. Kacamata hitam, karena kan elas itu bercahaya. Oh, kalau seandainya ya cahaya elas saja mata kita nggak mampu ngelihat. Kalau seandainya tukang elas mau waktu ngelas, dia nggak pakai kacamata hitam, 6 dimensi, niscaya matanya rusak. Nah, jadi nggak aneh gitu kalau di dunia kita nggak bisa ngelihat, tapi kalau nanti di akhirat udah lain. Nah, selain bisa ngelihat Allah, yang menyebabkan fisik kita beda apa? Nah, kalau satu orang dikasih 70 bidadari. Nah, kalau di dunia bagaimana itu mampu tuh? Nah, karena di sana udah lain. Jadi bukan yang lain tuh bukan mata doang. Ya, nah, semua fisik udah beda di sana. Makanya nggak aneh. Al-mu'minuna yarawna rabbahum. Orang mukmin nanti akan melihat Allah. Tapi di akhirat. Bi absorihim, dengan mata. Karena mata udah lain. Ya. Wa yazurunahu. Nanti orang mukmin akan menziarahi Allah. Ya. Wa yukallimuhum. Allah ajak ngomong. Allah ajak ngomong. Apa kata Allah? Assalamualaikum. Nah, itu ada dalam surat Yasin. Apa itu katanya di dalam surat Yasin, ya? Salamun qaulan min rabbir rahim. Nanti Allah mengunjungi hamba-hambanya yang beriman di surga tiap malam Jumat dengan ucapan assalamualaikum. Nah, itu yukallimuhum. Nah, kita nanti akan menjawab. Jawabnya salam.
Waalaikumsalam wa yukallimunahu. Jadi Allah ngomong sama kita, kita ngomong sama qala Allah Ta'ala. Nah, inilah dalil Ahlus Sunnah Jamaah kalau kita nanti akan bisa melihat Allah. Wujuhun yauma idzin nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Ya, jadi yang pertama nadhirah, yang kedua nadhirah. Ya. Wujuhun muka-muka. Yauma idzin hari itu. Ya. Nah, maksudnya muka-muka orang-orang penduduk surga. Muka-mukanya nadirah, berseri-seri. Nah, kalau berseri-seri berarti apa? Senang. Lantaran apa? Senang. Ila rabbiha nadirah, karena bisa melihat apa? Ya, jadi melihat Allah merupakan suatu kenikmatan. Jadi kenikmatan yang udah pernah dirasakan di surga itu nggak ada artinya sama sekali ketimbang daripada kenikmatan bisa melihat apa? Ya. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Ada di dalam Quran lillazina ahsanu, bacanya gitu. Jadi kalau orang mau memahami itu dari nadanya udah ketahuan. Nadanya begini, lillazina ahsanu al husna gitu, wa ziyadah. Jadi lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, itu jadi bacanya nadanya lillazina ahsanu al husna. Nah, lillazina ahsanu itu namanya khobar muqaddam. Ada mubtada, ada khobar. Ya. Ya. Lillazina ahsanu bagi orang mukmin yang ahsanu, bagi orang mukmin yang beramal soleh. Tuh ya, itu bagi kan jar majrur itu khobar muqaddam. Al husna itu surga. Ya itu artinya. Bagi orang-orang beriman beramal soleh, Allah sediain apa? Husna, surga. Nah, kenikmatan surga. Wa ziyadah, ada tambahan kenikmatan. Nah, itu ditafsirin oleh ulama, tambahan kenikmatan. Di samping kenikmatan makanan, minuman, ya, keindahan pemandangan, ada lagi suatu nikmat yang melebihi dari segala macam nikmat yang ada di dunia, itu artinya ziyadah tuh. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadah ini ditafsirin oleh ulama adalah dapat melihat Allah Ta'ala. Makanya di sini wujuhu yauma idzin nadhirah. Nanti akan terlihat muka-muka yang berseri-seri. Ya, kenapa? Karena dapat melihat Allah. Ada lagi firman Allah. Nah, kalau ini yang kedua ini firman Allah diambil dari mafhum mukhalafah. Kalau yang tadi dari mafhumnya, kalau ini mafhum mukhalafah. Mana? Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Ya. Ya, kalla, ya. Ya, apa tuh? Kalla, ya. Artinya benarlah, hakon. Innahum, sesungguhnya mereka. Nah, kalau ini bukan orang mukmin nih, orang kafir. Sungguhnya benarlah, sesungguhnya orang-orang kafir itu nanti di hari kiamat tidak dapat melihat Allah. Ya, benarlah orang kafir itu nanti di hari kiamat la mahjubun. Apa mahjubun? Ya, terhalang tidak dapat melihat. Nah, kalau orang kafir tidak dapat melihat Allah, mafhum mukhalafahnya apa sih? Nah, orang mukmin, ya. Nah, kalau memang orang mukmin nggak dapat ngelihat, orang kafir nggak dapat ngelihat, ya nggak usah diomongin ini. Ya, ini dapat diambil dari mafhum. Kalau mereka itu terhalang melihat Allah, mafhumnya orang mukmin bisa. Tuh, ini sih ada sini. Palama itu, ya. Hujiba ulaika. Ketika mereka itu orang kafir dilarang tuh, hujiba ditutup. Ketika orang kafir itu ditutup, tidak dapat melihat Allah, lantaran apa? Allah tidak rela dilihat oleh orang kafir. Lantaran halis sukhti, karena Allah murka. Nah, kan biasanya kalau gitu, kalau kita nggak mau, kalau orang tua kita marah sama kita, berarti apa? Ya, nggak kelihatan.
Ya gitu kan. Kalau orang murka nggak mau ngelihat kan. Nah, ketika orang-orang kafir itu ya tidak dapat melihat Allah lantaran Allah sukhti, ya, langsung Allah marah. Nah, ini menunjukkan apa? Dalla menunjukkan ala annal. Nah, ini menunjukkan mafhum mukhalafahnya. Ketika Allah marah sehingga nggak bisa lihat, nah, orang mukmin bukan Allah marah, berarti orang mukmin dapat melihat Allah karena Allah senang. Kan? Ya, karena Allah senang, nah, maka kita bisa melihat Allah. Karena orang kafir dimurkai Allah sehingga mereka terhalang tuh ya. Nah, wa illa kalau kita nggak bilang tadi mafhum mukhalafah, lam yakun bainahu farqun. Oh, berarti kalau kita nggak bisa melihat Allah nggak ada beda dong antara kita dengan orang kafir. Masa iya yang Allah senang dengan orang yang Allah murka yang senang sama aja ya. Nah, ya. Nah, itu tadi dalil bahwa kita bisa melihat Allah menurut mazhab ahlul. Kalau Mu'tazilah mengatakan tidak. Makanya kita bilang ahlus sunnah wal jamaah. Kata Mu'tazilah lannya lil abad tadi itu, lan taroni. Kalau kita bukan lil abad, fid dunya. Nah, kemudian ada hadis sahih. Hadis sahih muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari Muslim. Waktu sedang bulan purnama. Ya. Sedang bulan purnama tidak dalam keadaan tertutup oleh awan dan tertutup oleh gerhana. Berarti kan waktu bulan purnama nggak ketutupan awan, tidak ketutupan kalau gerhana bulan ketutupan apa itu? Ketutupan bumi. Ketutupan bumi. Nggak ketutupan bumi nggak ketutupan awan. Tanggal 14. Oh, kelihatannya sangat apa itu? Terang. Nah, ketika itu Nabi bersabda, "Innakum tarawna rabbakum ya, kama tarawna hadzal qamara." Oh ya. Nanti ya, ini ngomongnya orang mukmin, bukan orang kafir. Nanti ya kata Nabi, kamu semua akan lihat Tuhanmu seperti kamu melihat bulan purnama ini. La tudomuna fi ru'yatihi. Tidak ada yang bisa menghalangi ya mata kamu untuk melihat. Nah, jelas maksudnya dengan ya. Nah, haza tasbihun lirru'ya birru'ya. Ya, maksudnya melihat. Kita bisa melihat Allah, Allah melihat. Ya, kalau Allah sih udah jelas. Nah, jadi melihat ya, jadi melihat. La apa? Al mar'i bil mar'i. Nah, mar'i. Nah, kalau melihat itu melihat. Kalau mar'i yang dilihat ya. Bukan apa itu? Bukan ya. Ya, jadi kalau kita melihat barang ya, mata kita dapat melihat barang ya. Nah, apakah Allah itu seperti barang gitu? Oh, tidak. Jadi yang sama itu hanya ngelihatnya saja. Adapun bagaimana bentuknya Allah jangan dimisalkan. Nah, kan belum pernah ada yang lihat. Emang ente misalin gimana jadinya? Belum pernah ngelihat. Nah, ya. Jadi yang dapat kita pahami hanya melihat saja. Mata kita bisa melihat gitu aja. Adapun bagaimana bentuknya Allah itu, nah itu nggak bisa ditasbihkan, tidak bisa dimisalkan. Ya. Fa innallaha la syabiha wala nazir. Karena Allah tidak bisa diapain? Diumpamakan dan tidak bisa digambarkan. Nah, baik itu tadi mengenai ru'yatullah fil akhirah fil jannah. Paslon. Nah, ini kan semua masalah akidah. Wa min sifatillahi annahu al-fa'alu lima yurid. Di antara sifat-sifat Allah lagi, Allah fa'al. Ya. Oh, Allah selalu sibuk. Jadi nggak pernah Allah itu nganggur. Ya. Ya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Nah, dalam apa itu? Di dalam suratul Rahman kalau ya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Kulla yaumin bukan tiap hari. Setiap waktu gitu, bukan tiap hari. Nah, kita kan ada hari siang malam karena ente tinggal di planet bumi. Satu kali muter, satu hari satu malam. Nah, kalau ente ada di luar planet bang ada malam ada siang. Nah, jadi setiap saat Allah selalu fa'al ya, melakukan.
lima yurid apa yang dia ingin. Yang dia ingin itulah yang terjadi. Yang dia tidak ingin nggak akan apa? Ya. La yakunu syai'un illa bi iradati. Tidak ada terjadi segala macam ya di dunia kecuali dengan irodahnya. Ya. Sampai-sampai wa mataskutu miwarokotin. Nah, sampai-sampai apa itu? Ya, daun kalau udah kuning apa itu? Gugur. Nah, itu terjadinya rontok. Ya. Rontoknya daun itu pun dengan irodahnya Allah. Kalau itu bilang ditiup angin, oh rontok kena ditiup angin. Ya, jadi kalau Allah nggak irodah, walaupun nggak akan nah itu ya yang sangat sederhana saja, rontoknya aja nggak akan mungkin terjadi, apalagi mindain hujan. Masih ada orang bisa mindain hujan. Punya remote dia tuh. Namanya Rara. Jadi pawang. Oh iya. Nah, itu udah menyimpang dari akidah itu. Wala yakhsud, di samping tidak akan terjadi kalau Allah tidak kehendaki, di samping itu tidak akan keluar apa yang terjadi dari takdir sebelumnya itu. Tuh. Yes. Contoh tadi daun rontok itu sebelum dia jadi pohon itu sudah ada catatannya, nanti rontoknya tanggal berapa, hari berapa, jam berapa, ini berapa. Padahal belum ada daunnya, udah ada. Ya. Tuh tidak keluar sesuatu dari takdirnya. Wala yasduru illa an tadbirihi, dan tidak akan terjadi kecuali atas aturannya. Nah, inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dialah yang memiliki semuanya. La mahida anil qadar, tidak menyimpang dari apa yang telah ditentukan. Alal qadaril makdur, ya. La yatajawaz, tidak melewati, tidak melebihi ma khutto atau ma khotto, apa yang telah Allah rencanakan fil lauhil mahfuz atau fil lauhil mastur, ya, pada lauh yang tertulis, ya. Jadi kan semuanya tertulis di lauhil mahfuz, ya. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini tidak terjadinya sesuai dengan apa yang Allah telah tentukan, tidak menyimpang, tidak kurang, tidak lebih, dan seterusnya. Baik. Aroda, ya. Mal alamu fa'aluhu. Ya. Aroda mal alamu, ini harusnya nggak pakai nggak pakai koma. Langsung aroda mal alamu fa'aluhu gitu. Aroda mal alamu fa'aluhu. Ya. Apa itu aroda? Allah ingin, mal alamu, apa yang dilakukan oleh alam, apa yang alam lakukan itu atas semata-mata kehendak Allah, gitu maksudnya. Aroda mal alamu fa'aluhu, apa yang Allah kehendaki maka itulah yang terjadi, gitu, apa yang dilakukan oleh makhluk. Walau asomahum lama khalafuhu, kalau seandainya Allah Ta'ala ingin memelihara, ya, niscaya mereka nggak akan menyimpang. Siapa itu yang dipelihara? Ya, para nabi, para rasul. Ya, di antara sifat mereka itu maksum. Allah pelihara dari segala macam apa? Dosa. Siapa lagi? Malaikat. Ya, oleh karena Allah pelihara, maka mereka tidak ada yang menyimpang. Jadi, walau syaa, seandainya Allah ingin ayyuti'uhu jami'an, seandainya Allah ingin semuanya pada taat, la ata'uhu, niscaya semua pada taat, ya. Gitu. Namun Allah Ta'ala nggak jadiin semua, tentu ada hikmah. Nah, ya, ada hikmahnya di sini, ada surga, ada neraka. Khalaqal khalqa wa af'alahum. Nah, di antara akidah Ahlus Sunnah wa Jamaah, Allah menciptakan makhluknya dan Allah menciptakan perbuatannya juga, ya. Tuh. Allah menciptakan makhluk kita dan menciptakan perbuatan kita juga, ya. Nah, ini jangan salah paham.
Ada orang profesinya mencuri. Bilangnya apa? Nah ini memang Allah Ta'ala yang udah takdirin. Bukan begitu artinya. Allah yang menciptakan perbuatan setelah ente milih. Kan bisa kasih otak. Kata Allah, ini yang baik, ini yang tidak baik. Pilih dulu. Nah kalau ente pilih yang baik, ya Allah ciptakan. Nah ente pilih yang baik, Allah ciptakan. Enggak, dilarang enggak. Itu artinya. Jadi bukan apa? Mencuri. Allah sudah takdirin kok jadi. Nah, jadi Allah menciptakan perbuatan makhluk setelah makhluk itu apa? Memilih. Nah, nggak ada paksaan. Nah, kecuali kalau perbuatan yang makhluk tidak bisa ikut campur, ya. Seperti umur berapa, ya. Nah, rezeki berapa, jantung berdetik, emang ente bisa campur itu. Nah, itu nggak ada hisab. Yang ada hisab yang bisa makhluk itu memilih, ya. Dikasih otak untuk memilih. Nah, untuk tahu mana yang benar, yang tidak benar, ada kitab Quran. Quran yang menjelaskan mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, otak yang memilih. Nah, setelah ente pilih, keputusan ente, baru nanti Allah takdirin perbuatan itu. Nah, itu artinya khalaqal khalqa wa af'alahum. Wa qaddara arzaqahum. Ya. Allah pula yang apa? Mentakdirkan rezeki kamu. Nah ini juga jangan salah paham. Kan Allah udah takdirin. Walaupun gue nyari juga. Salah juga. Emang ente udah pernah ngelongok. Tahu ngelongok? Ngelongokin, oh takdir Allah saya hari ini segini. Enggak. Oleh karena masalah takdir ini masalah rahasia Allah. Yang penting kita ini berusaha. Akhdul asbab namanya. Berusaha. Setelah berusaha minta sama Allah. Gitu. Nah itu namanya orang yang apa itu pengertian takdir yang benar. Karena berhubung takdir ini kita nggak tahu, ya kita nggak itu disuruh apa? Mencari, ya, mencari yang halal. Nanti kalau udah mencari baru minta sama Allah. Nah itu jangan sebelum mencari udah apa? Memang ente udah tahu. Ya, memang Allah udah takdirin gue begini, walaupun gue nyari juga gue tetap. Nah, seakan-akan ente tahu takdir Allah dong. Ya. Ya. Oh, ada kereta, teng tong, ya gitu. Nah kalau udah teng tong berarti ngapa itu? Nah ini harus menjauh ente, itu ya. Gitu kalau ente udah menjauh, ya, minta dipelihara sama Allah, ketabrak juga ya udah takdir. Iya. Nah ini belum apa-apa, ada kereta dia ngapa? Mau nyebrang aja, kalau udah takdir Allah. Nah, konyol itu namanya, ya. Ajal tuh ya. Wa ajalahu, ajal Allah tentukan. Oleh karena kita nggak tahu ajal kita kapan, nah makanya kita minta sama Allah ya. Nah apapun yang Allah takdirkan bisa saja berubah, ya kan? Ya, jadi takdir itu ada yang mu'allaq, ada yang mubrom, ya. Ada malam nisfu Sya'ban, ya. Ya Allah minta panjangin umur, minta apa ya. Jadi kalau seandainya semua takdir itu nggak bisa berubah, doa kita nggak ada manfaat, ya kan? Nah, kan kita disuruh doa, ud'uni astajib, nah ya. Yahdi man yasha'u birahmatih. Allah memberikan petunjuk kepada hamba yang ia kehendaki dengan rahmatnya. Bagi hambanya yang apa? Yang mau itu, yang mau. Kalau yang nggak mau kayak Fir'aun, ya udah nggak dikasih. Wa yudillu, nah Fir'aun ini, dan Allah menyesatkan hamba yang ia kehendaki dengan hikmahnya. Jadi Allah berikan petunjuk bagi yang mau berusaha mencari, dan Allah menyesatkan bagi yang tidak mau. Ya, nah, ya. Kalau diberikan petunjuk namanya rahmat. Kalau dia kasih sesat hikmah, beda. Masuk sesat hikmah rahmat. Kalau Allah Ta'ala sesatkan karena pilihannya dia sendiri, disesatkan ada hikmah. Jadi ibroh tuh. Ibroh bagi generasi-generasi yang datang belakangan. Jangan sampai mencontoh seperti itu. Nah itulah hikmah. La yus'alu amma yaf'alu.
apapun yang Allah tentukan nggak ada yang bisa nanya karena dialah yang menguasai. Wahum yus'alun, justru kita yang apa ya? Nah, kita sebagai makhluk yang dia apa ya? Yang ditanya. Kalau Allah nggak ada yang nanya. Nah, jadi semua apa yang kita katakan itu dalilnya mana? Dari Al-Qur'anul Karim. Yaitu firman Allah yang pertama ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Tuh. Segala sesuatu aku ciptakannya dengan apa? Ukuran, ya. Allah Ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu apa? Takdiro. Nah, ini semua takdir. Wa qala ta'ala aidan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an, tidaklah menimpa suatu kesusahan di muka bumi namanya musibah atau yang menimpa dirimu kecuali ya sebelumnya itu sudah apa tuh? Sudah ada apa tuh? Sudah ada ketentuannya di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Ya. Sebelum Allah ciptain, Allah udah. Ya. Nah ini ya untuk apa? Orang mukmin itu jadi ada hadis mengatakan orang mukmin itu selalu dalam keadaan baik. Ya, ya, bukan orang dalam keadaan baik. Tidak ada yang baik kecuali orang mukmin gitu. Kenapa? Ketika ditimpa musibah dia sabar. Baik. Ketika dikasih nikmat apa? Syukur. Nah, jadi jangan kita larut dalam kesedihan karena segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Qala ta'ala, "May yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Siapa orang yang Allah ingin memberikannya petunjuk lantaran dia memang mencari petunjuk. Allah buka lapang dadanya, tuh ya. Dibuka lapang dadanya. Barack Obama ya, masuk Islam. Raja Inggris, ya. Raja Charles III, Masya Allah. Azan di mana? Di istana kerajaan Inggris. Sejak 1000 tahun yang lalu belum pernah terdengar suara azan. Dia ikut bagi-bagian korma buka puasa. Ya. William anaknya. Kan kalau dia mati nanti yang jadi raja William. Presiden Korea Selatan. Ya. Yang ugel-ugelan. Ya. Ya, cuman mereka itu belum terus terang menyatakan keislaman. Ya, tapi tanda-tandanya sudah. Ya. Trump namanya. Ya. Kena kebakaran. Mudah-mudahan aja Trump masuk Islam. Nah ini ama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, dikasih hatinya terang. Ya, luas. Sampai sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu, orang yang Allah ingin sesatkan kena lantaran dia enggak mau, Allah jadikan apa? Dadanya sempit, harajan, ya. Harajan itu artinya apa? Sempit, ya. Jadi kalau orang yang Allah kasih kehendak dapat hidayah luas, kalau yang sempit, ya berkutit-kutit aja dah sumnya. Nah. Baik. Nah ini ayat ini bisa dimasukkan ke dalam ilmu pengetahuan, ya. Orang yang Allah berikan hidayah maka dadanya menjadi apa? Luas. Orang yang sesat dadanya apa? Sempit, ya. Nah ini waktu ketika turun ayat ini belum terbukti, ya. Ya, belum terbukti, ya. Terbukti, ya. Kalau orang naik ke atas, itu maksudnya kalau orang naik ke atas semakin dia menjauh dari lapisan bumi, maka dada terasa apa? Sempit, ya. Karena waktu zaman turun ayat paling tinggi orang naiknya ke atas pohon korma. Ya, kalau di Indonesia nggak ada pohon korma, pohon kelapa. Kan paling tinggi pohon kelapa. Nah,
Oh, saya udah naik pohon kelapa, tapi rasanya sama aja, dan rasanya nggak sempit. Nah, itu waktu. Nah, kalau sekarang udah terbukti, ya, orang udah bisa naik lebih tinggi dari apa? Pohon kelapa di ruang angkasa. Nah, makin tinggi makin sempit karena oksigen makin menipis, ya. Jadi lapisan bumi ini dilapisi oleh oksigen yang membuat napas kita jadi lega hanya kira-kira 500 meter, atau kalau ke sana udah makin sempit. Nah, ya. Rawab Ibnu Umar, anna Jibril alaihissalam qala lana bimilna. Nah, ini hadis Jibril, ya. Jadi Nabi sedang berada di majelis ta'lim, ya, yang dihadiri oleh para sahabat. Tiba-tiba ada seorang tamu, ya, seperti orang laki-laki ganteng, langsung beri salam, langsung menghadap Rasul, ya. Nah, ini sahabat yang menyaksikan peristiwa ini terheran-heran terhadap orang yang datang. Heran yang pertama, siapa dia tuh? Berani-beraninya. Kalau sahabat ngelihat Nabi aja, menatap Nabi aja dari jauh, nggak ada yang berani natap gini, ya. Menatap pakai mata itu, kena saking wibawanya Nabi, sahabat tuh menatap dengan mata apa? Dengan mata, menatap dengan mata, ya, dengan mata terbuka, nggak ada yang berani. Lalu dia langsung datang, langsung menghadap Nabi, dan dengkulnya didempetin sama dengkul Nabi. Sehingga sahabat yang menyaksikan terheran, siapa ini tuh berani-beraninya tuh. Cuman hanya heran di hati, nggak berani ada yang nanya. Keanehan kedua, mau dibilang orang dekat, nggak ada yang kenal. Nah, mau dibilang orang jauh, nggak ada tanda-tanda kalau dari, ya. Nah, ini kalau tanda orang jauh kan apa? Pakaiannya apa? Lecek, ya. Nah, rambutnya kusut. Ini pakaiannya licin, ya, sisirannya rapi, berarti orang dekat. Tapi nggak ada yang kenal. Oh, kan aneh tuh. Tapi nggak ada yang berani. Di hati aja. Aneh yang berikut. Pertanyaan yang pertama, mal Islam. Tanya, apa itu Islam? Nabi menjawab, al-Islam antasyhada an la ilaha sampai akhir. Setelah Nabi menjawab, bilang, sodakta. Bener engkau. Nah, ini heran ketiga ini. Biasanya orang nanya, habis nanya, yang nanya bilang, bener kamu. Biasanya itu yang nanya seperti itu, tanya siapa tuh? Guru nanya murid. Nah, kena menguji. Nah, karena murid jawabannya benar, kata guru apa? Benar kamu. Nah, berarti ini gurunya Nabi dong nih. Tapi nggak ada yang. Nah, ini pertanyaan kedua nih. Tanya kedua, mal iman. Nah, ini jawaban Nabi, antuk minah billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Nah, ini yang menjadi tema kita, wal qadari khairihi wa syarrihi. Nah, setelah Nabi menjawab, dibilang apa? Sodakta. Ya. Nah, yang ketiga pertanyaan apa? Mal ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Semua dijawab oleh Nabi, sodakta. Yang pertanyaan yang terakhir yang tidak bisa dijawab oleh Nabi tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas. Ente aja guru saya nggak tahu, apalagi saya, kan begitu. Setelah selesai, ya, Nabi kasih tahu hanya alamatnya, permisi, ya, meninggalkan majelis. Setelah dia meninggalkan majelis, barulah Nabi bertanya, ya, siapa kira-kira yang datang tadi? Ya, kata sahabat, dari awal juga kita udah pengen tanya, emang kita takut aja nanya. Atadruna manis sa'il, tahu nggak kamu siapa itu yang tadi? Orang udah nggak ada. Ya, kata Nabi, kata sahabat, Allah wa Rasul a'lam. Kami nggak ada yang tahu semua. Allah yang sama Rasul yang tahu. Itu Jibril atakum yu'allimukum amra. Tadi itu Jibril. Kata sahabat dalam hati, coba dikasih tahu dari tadi. Kan kita bisa cium tangannya kan gitu. Orang udah nggak ada baru dikasih tahu. Udah ninggalin majelis baru dikasih tahu itu Jibril. Kalau dia tadi perasaannya sebelum dia waktu dia datang Jibril, Masya Allah, banyak yang mampirin. Nah, itu hadis Jibril, ya. Nah, itu hadis Jibril, ya, an Umar. Qala Nabi amantu bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, itu ada sabda Nabi lagi, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa khuluwi, ya.
wa murrihi. Mur, ya. Takdir yang manis, takdir yang pahit. Ya, cuman kita nggak tahu. Ya, makanya kita harus berusaha tuh. Berusaha, ya. Mandaan Nabi allazi allamahul hasan min doain Nabi, di antara doa Nabi yang Nabi ngajarin kepada cucunya, yaitu Hasan bin Ali. Yad'u bihi, ya, supaya cucunya Hasan bin Ali mengucapkan doa fi kunutil witri, pada kunut salat witir. Ini yang setiap hari kita baca. Kini syarroma. Oh, jadi berarti semua Allah takdirkan. Wala taj'al qada Allah wa qadari hujjatan lana. Nah, ini yang tadi. Ya, orang yang tidak memahami takdir akhirnya dijadikan hujjah. Apa itu hujjah? Emang Allah udah takdirin saya seperti ini. Nah, jangan. Berarti kita tidak memahami arti yang sesungguhnya daripada takdir. Oh, jadi jangan dihujjah. Nanti di akhirat, ya, ketika mau dimasukkan ke neraka orang kafir, kata orang kafir apa? Kan engkau yang takdirin kamu jadi orang kafir. Nah, ya, ya. Ya, jadi mereka itu lupa kalau Allah utus Rasul, Allah kasih kitab suci supaya mereka punya akal memilih. Ya, setelah memilih baru Allah takdirkan sesuai dengan pilihan masing-masing, begitu. Belum apa-apa. Kan engkau takdir jadi orang kafir, kok kenapa kami masukin ke neraka? Ya. Jangan dijadiin takdir ini menjadi alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah dan melanggar apanya? Larangan. Wal yajibu alaina. Nah, bagaimana sikap kita terhadap takdir? An-nu'mina, iman, semua itu takdir. Wa na'lam anna lillahil hujjatu alaina bi inzalil kutub tuh. Allah telah turunin kitab menjadi pedoman, ya, untuk mengetahui yang hak yang batil. Kemudian dikasih yang ngajarin. Siapa yang ngajarin? Rasul. Ya, tubi satir Rasul. Nah, jadi udah nggak ada alasan bagi kita mengatakan kalau kita udah ditakdirin jadi orang apa ya? Nah, kafir itu jadi orang kafir atas pilihan kita sendiri gitu, ya. Nah inilah firman Allah, li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar Rasul. Diutusnya Rasul, diturunkannya kitab suci supaya orang-orang kafir tidak punya lagi alasan kenapa mereka tidak beriman. Wa na'lam anallaha amara ma amara wa naha illal mustati. Nah, yang perlu kita ketahui lagi, apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang kecuali yang mampu kita laksanakan atau yang mampu kita tinggalin. Tuh, ya. Mustati lil fi'li, kalau perintah untuk dikerjain, kalau larangan untuk tarki ditinggalin, yang mampu. Nggak ada sesuatu yang tidak kita mampu Allah perintah untuk kita lakukan atau kita tinggalin. Semua yang Allah perintah kita mampu. Orang yang tidak sholat mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk apa? Nah, dan seterusnya, ya. Sesuatu yang dilarang oleh Allah kalau memang kita tidak mampu, nah itu dibolehkan karena darurat, masyakot. Nah, ya. Jadi semuanya itu ada solusi, ya. Wa annahu lam yujbir ahadan ala ma'siyah. Tidak pernah ada seseorang makhluk yang Allah periksa maksa melakukan maksiat, ya. Walat tarahu ila tarki ta'ah. Tidak ada seseorang yang Allah paksain untuk ninggalin taat. Nah, itulah firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kemudian ada firman Allah, nah kalau ini perintah itu pasti kita mampu. Kalau larangan mana? Fattaqullaha. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, ini larangan, ya. Kalau perintah la yukallifullahu nafsan. Nah, kemudian firman Allah berikutnya, al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Nanti di hari kiamat setiap orang barulah akan dibalas sesuai dengan apa itu? Pilihannya masing-masing. La zulmal yaum, tidak ada seseorang yang dizolimi, ya. Baik. Padahal ala annal abda fi'lan wa kasban.
Nah ini ke semua dalil-dalil tadi menunjukkan bahwa hamba itu mempunyai perbuatan. Itu bukan berarti hamba itu bagaikan robot. Kan robot itu sesuai orang yang megang remote. Nah enggak, hamba itu punya peran untuk memilih tuh. Bukan berarti hamba itu bagaikan robot. Nanti ada aliran namanya Jabariyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah. Ini semuanya ini di luar Ahlus Sunnah wal, nanti akan diterangin tuh satu-satu. Ya, jadi semua itu menunjukkan bahwa hamba itu punya peran, ya, punya fi'lan, punya kasban. Yajri, ya, yujza ala husnihi bisawab. Nah, kalau dia berbuat baik sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah, didapat pahala. Sementara kalau dia menyimpang dari apa yang Allah gariskan, nah itu berarti saya akan disiksa. Wa huwa waqi'un. Nah, semuanya ini tidak keluar dari apa itu tadi? Qadha dan qadar. Apa bedanya antara qadha sama qadar? Kalau qadha itu ya, nah itu rancangan. Nah, minij. Nah, kalau qadarnya pada saat hari haknya. Ya. Jadi kan kalau orang berencana kan sebelumnya itu ya. Jadi qadanya itu rancangannya. Nah, kalau qadarnya kalau sudah sampai apa? Hari haknya. Baik. Masih ada waktu satu pasal lagi. Faslun. Wal imanu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Nah, kemudian iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari tiga apa nih? Tiga sisi. Ya. Kalau uang kan kata, kalau uang itu apa? Uang itu dari apa namanya? Dua apa? Dua sisi. Yang terusan dua sisi apa? Ada terusannya. Uang. Ya kalau uang kalau hanya atau aja begitu nggak bisa. Nah, dua sisi mata uang. Jadi kalau uang berlaku kalau ada dua-duanya. Kalau hanya atau aja fotokopi. Nah, iman ada tiga. Ya. Apa itu? Qaulun bil lisan, harus diucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa amalun bil arkan. Nah, ya. Nah, harus dibuktikan iman itu dengan perbuatan. Wa aqdun bil janan, dan harus diyakini di apa? Di hati. Nah, jadi tiga-tiganya masih ada nih. Ya. Jadi qaulun bil lisan, amalun bil arkan, wa aqdun bil janan. Ya. Nah, kalau seandainya mereka akdun bil janan, percaya di hati kalau Islam itu benar, tapi nggak berani ngucapin. Nah, itu sama seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Jahal, dia yakin kalau Muhammad itu benar, cuman nggak berani ngucapin. Apa dia orang Islam, orang beriman? Oh, dia nggak berani. Kenapa nggak berani mengucapkan? Ya, jobnya hilang. Tahu jobnya? Ya. Nah, kalau jadi pemimpin kan gampang ngatur. Apalagi jadi pemimpin Pertamina, gampang banget. Ya. Ya, kalau asyhadu alla ilaha illallah, nah rakyatnya hilang udah semua. Jadi ya, takut kedudukan, nggak berani mengucap, walaupun di hatinya apa? Jadi harus diucapkan, harus diyakini. Atau sebaliknya, diucapkan tapi hatinya enggak, munafik. Nah, ya. Nah, atau dia ucapkan, dibenarkan tapi enggak diamalin. Fasik. Nah, jadi mesti tiga-tiganya nih. Yuridu ta'ah. Nah, kemudian ini menunjukkan yazidu. Nah, iman itu bisa bertambah, bisa ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman bisa bertambah dengan amal soleh, dan iman bisa bertambah, berkurang, bisa copot dengan sebab apa? Maksiat. Kalau ada orang berzina, saat dia berzina imannya copot itu. Nah, kalau memang dia beriman masih berani berzina. Nah, jadi iman bisa bertambah, bisa. Nah, mana itu dalil semua itu? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqina. Mukhlisina, nah itu di hati.
Yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Nah itu dengan arkan, dengan perbuatan, dengan anggota. Faja'ala ibadat Allah. Melalui ayat ini Allah menjadikan ibadah sama Allah 3. 1, ikhlasul qalbi. Nah, ya harus di hati dulu. Iqamus shalah, ya, ita'uz zakah kulluhu minad din. Nah, ini al amal bil arkan. Wa qala Rasulullah SAW, al imanu bid'un. Oh, ya. Jangan salah baca nih, ya. Nah, orang di santri jangan salah baca. Jadi ada bid'un, ada bud'un, ya. Kalau bud'un itu wa fi bud'i ahadikum shadaqah, kata Nabi. Apa itu bud? Ya. Kamu menggauli bini. Menggauli bini yang sah itu sedekah. Jadi bud'u itu jima. Kalau ini bukan bud'u apa? Bid'i. Nah, ya. Nah, banyak kasrah. Apa bid'ah? Bid'u itu angka 3 sampai 9. Angka 3 sampai, kalau naib 1 2. Ya. Naib pun wa isrun bisa 21, bisa 22. Tapi kalau bid'un wa isrun bisa 22, bisa 23, bisa 2 berapa ya? Terus sampai 29. Nah, artinya banyak. Iman itu ada 70 sekian. Sekian cabang. Sekiannya berapa itu? Ada yang bilang 73, ada yang bilang 74, ada yang bilang 75, ada yang bilang 76, ada yang bilang 77, 78 sampai berapa? 79. Nah, jadi iman itu ada 79. Nah, yang kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah baru 1. Yang paling tinggi itu. Yang paling rendah apa? Imatatul adza anit, nyingkirin segala hal yang mengganggu orang jalan di jalanan. Itu. Jangan masang. Disuruh singkirin, tapi kita apa? Masang. Tahu masang? Ya, bikin kuburan. Bikin kuburan di tengah jalan. Masya Allah, ada tukang bakso lewat, ada yang terbalik tuh. Gara-gara ada kuburan. Berarti dia belum sempurna imannya tuh. Ya. Ya. Ada batu aja kita disuruh singkirin, malah kita masang batu. Ya. Ya. Nah itu al-iman bid'un wa sab'un syu'bah, 73 cabang sampai 79. Yang paling tinggi itu tuh la ilaha illallah. Yang paling rendah imatatul adza anit thariq, ya. Ah, imatah artinya izalah tuh nih. Faja'alal qaula wal amala minal iman. Nah, berdasarkan hadis ini ya, bahwa ucapan, perbuatan termasuk iman, bukan hanya sekedar hati. Qala ta'ala faza. Nah, ini menunjukkan bahwa iman bisa bertambah. Fazadahum imana. Ada lagi firman Allah, liyazdadu imanan. Wa qala Rasulullah SAW. Nah, yang menunjukkan bahwa iman pun ada di hati ini nih. Yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah, nanti akan dikeluarkan dari neraka siapa orang yang mengucapkan apa? La ilaha illallah, selama di hatinya misqal dzarrah, walaupun iman di hati itu seumpama apa? Nah, buroh. Nah, buroh itu sebutir gandum. Al-khordalah sebutir apa itu? Debu. Au dzarrah atau sebutir apa? Pama ya'mal misqala dzarratin. Nah, ya. Nah itu. Jadi selama ada iman di hati sekecil apapun, toh pada akhirnya Allah masukin ke dalam. Nah, ini pun jangan menjadi alasan. Ya, dia hanya beriman doang, nggak mau beramal, nggak apa. Kan nanti pasti masuk surga. Kapan masuk surganya? Udah pada geseng. Masya Allah, udah pada geseng baru masuk surga. Masya Allah. Ya, kita harus ingat api neraka panasnya lebih 70 kali daripada volume api dunia. Saat pertama. Yang kedua, ya, 1 hari aja di sono sama dengan 50.000 tahun. Seandainya ente masuk neraka 1 hari doang, karena ente beriman banyak maksiat, 1 hari. Kalau Bani Israel bukan 1 hari. Selama nenek moyang mereka nyembah sapi. Berapa? 40 hari. Walaupun kita masuk neraka juga, kata Bani Israel, seukuran nenek moyang kita nyembah anak sapi. 1 hari berapa? 50.000 tahun. Nah, ya.
Baik, sampai di sini paslon akan kita lanjutkan pada hari Sabtu yang akan datang insyaallah taala. Baik. Ya, acara berikutnya menjelang buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pertemuan tahun ke-6 kita di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah juga banyak jamaah yang bisa hadir sore hari ini. Izinkan kami sebelum kita bersama membaca zikir tauhid dan kemudian diikuti dengan takbir sebelum kita berbuka bersama. Jadi kami sampaikan kalau orang bilang protokolernya acaranya hari ini ya. Jadi selepas ini kita akan bersama membaca zikir tauhid, kemudian dilanjut dengan membacakan tahlil, kemudian bacaan doa oleh tuan guru kita, kemudian azan maghrib kita berbuka dengan takjil, dengan kurma dan minum air putih. Kemudian kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah selesai sholat semuanya, baru kita makan bersama, makan berjamaah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله
وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا ساداتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك السمرقندي، والسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، والشيخ علي بن عبد الله باراس، والحبيب عيسى بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن حسن العطاس، والحبيب علي بن حسين العطاس، والشيخ أحمد بن عبد القادر بعشر، والشيخ محمد بن أحمد بامشموس، وشيخنا المغفور له المعلم محمد شافي حدامي بن محمد صالح رائدي، وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله، ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحضور، وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما، وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اخترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع. آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب، والحمد للإله في البدء والتناهي